Oke, baik. Kalau begitu, saya persilahkan dulu Pak Agus, Master Agus. Bukan Mas lagi nih, Master. Master Sosiologi. Selaku Direktur Eksekutif CIC untuk mempresentasikan ya hasil penelitiannya terkait dengan selam area di Aceh ya. Mungkin nanti setelah itu kita diskusi langsung karena ketiga-tiganya fokus diskusi kita semuanya di Aceh. Oke, baik, silahkan Pak Agus selaku Direktur Eksekutif CIC dan juga merupakan dosen tidak tetap FISIP UI. Baik, waktu dan tempat dipersilakan Pak Agus. Terima kasih Pak Moderator. Seperti biasa, cek suara dulu. Suara saya terdengar jelas? Alhamdulillah terdengar jelas. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Moderator. Mungkin saya sengaja juga ya disimpan pemateri paling akhir. Karena bahwa pemateri yang pertama itu merupakan orang asli Aceh, tinggal di Aceh, juga mengajar di sana, dan beliau adalah Mas Iqbal yang tadi sempat paparan di awal dan sekarang berhalangan karena kegiatan lain, tidak apa-apa. Dan pemateri yang kedua, Mbak Nurul Hansa ini merupakan orang yang tinggal di Aceh, yang sebelumnya tinggal di Jakarta karena terkait dengan masalah akademis ya, artinya beliau ditempatkan mengajar di Semowe Aceh dan juga berkesempatan juga mendapatkan orang Aceh, artinya yang menikahi orang Aceh. Bahkan saya ini merupakan orang yang asli di Jakarta dan tinggal di Aceh. Dan yang ketiga, saya orang yang tidak tinggal di Aceh, hanya sebatas peneliti ataupun sebagai peneliti yang memang pernah ke Aceh. Mungkin itu ya yang pertama ya Pak Eko ya, atas posisi saya di pemateri terakhir sebagai merangkum saja. Nah, mungkin yang kedua, sambil menunggu slide-nya masuk, saya sangat setuju untuk Pak Moderator tadi sempat membicarakan bahwa webinar yang dilaksanakan pagi ini memang perlu direspons baik. Ya, artinya webinar yang mengedepankan tema sumbangsi pemikiran ilmu sosial untuk Indonesia ini jangan hanya sebatas ataupun hanya selesai di webinar ini, tapi sebaiknya bisa menjadi sebuah tulisan di jurnal yang tentu memang bisa dibaca oleh khalayak akademis dan juga umum. Selain itu pun bisa juga digunakan untuk book chapter ataupun kajian-kajian yang lebih fokus per bab, dan ini saya setuju dan mudah-mudahan bisa segera terrealisasi ya Pak Dr. Eko Wahyono, Pak Moderator yang sangat baik sekali dalam memimpin diskusinya. Oke teman-teman, terima kasih atas kesempatannya. Bagi para peserta yang sudah hadir, sebetulnya sesi ini merupakan sesi diskusi, sharing. Saya akan memaparkan sebuah tema yang sebetulnya ini merupakan kajian awal yang dilakukan CIC pada tahun 2017, yaitu terkait dengan selam area di Tanah Aceh, yang pada akhirnya bermuara memang diperlukannya partisipasi masyarakat dalam penanganan ataupun dalam terkait permasalahan selam area di Aceh ini. Sebetulnya saya tidak akan terlalu panjang lebar untuk membahas apa itu selam area dari aspek definisi ataupun secara terminologi, tapi lebih kepada selam area ini dapat dimaknai sebagai, kalau saya lebih suka menyebutnya dengan kota kumuh, ataupun ada yang bisa bilang sering disebut sebagai permukiman kumuh, kawasan kumuh. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan di awal, bahwa topik ini merupakan kajian awal kami, yaitu Lembaga Riset dan Konsultan Sosial di tahun 2017, yang memang lebih mengfokuskan waktu riset di kota Banda Aceh, yang mana kita ketahui bersama bahwa Banda Aceh ini merupakan ya ibu kotanya dari Provinsi Aceh ya, yang memang menjadi pusat dari ekonomi juga pendidikan. Ini merupakan gambaran infografis yang memang sempat dipublish kala itu CIC masih bernama Institute of Rural and Urban Studies, dan memang pada perkembangannya berubah menjadi CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial.
Sebetulnya paparan yang saya sampaikan pagi ini lebih mengkerucut kepada dua bahasan saja sebetulnya, terkait dengan kota kumuh ataupun slum area di Aceh. Saya akan mempresentasikan terkait dengan kajian awal kami, dan yang kedua bagaimana sebetulnya isu terkait dengan slum area ini di era hari ini, ataupun lebih tepatnya bagaimana terkait dengan permasalahan-permasalahan kota kumuh dan juga bagaimana intervensi di kala pandemi seperti sekarang. Dan memang seperti yang sudah disebutkan oleh pemateri-pemateri yang memang natif ya, asli dari Aceh tadi, memang ada beberapa karakteristik yang mungkin ketika kita berbicara Aceh itu memiliki kekhasannya. Artinya berbeda dengan yang ada di luar sana, katakan seperti dengan kota-kota besar di Jakarta. Tapi ini merupakan suatu keunikan yang memang kalau secara kualitatif itu memang menarik untuk digali. Kalau secara kuantitatif, data secara keseluruhannya seperti apa terkait dengan slum area. Betulnya kajian awal kami itu berangkat ataupun berdasar pada SK Wali Kota dari Banda Aceh, yaitu SK nomor 468 tahun 2015. Ini merupakan, kalau dibilang secara kronologis, ini merupakan awal dari regulasi terkait dengan pemukiman kumuh di sana, artinya intervensi dan lain-lain. Walaupun pada perkembangannya, saya sempat mengecek ada SK yang terbaru itu tahun 2018, dan juga nanti ke depan mungkin saya akan elaborasi kembali. Sudah ada konun terkait dengan penataan pemukiman kumuh yang menjadi khas dari Aceh. Nah, bahwa dalam SK Wali Kota ini menyatakan bahwa terdapat 462,72 hektar kawasan slum area dari luas kota Banda Aceh yang sebesar 61.359 hektar. Memang setara 61,36 km persegi. Nah, ini SK Wali Kota Banda Aceh ini merupakan landasan awal sebagai kebijakan di tataran daerah, yaitu lokal di Banda Aceh terkait dengan penentuan untuk menuju ke penentuan, maksud saya penentuan mana nanti yang disebut dengan slum area, mana yang bukan. Nah, yang selanjutnya dengan kategori kekumuhan berdasarkan SK tersebut, yaitu ada yang sedang dan ada yang ringan, yaitu yang tersebar di 22 titik kawasan di Banda Aceh yang terdiri dari 34 kampung di 9 kecamatan. Nah, selanjutnya pada tahun 2016, Pemko ataupun pemerintah kota, kalau di kita kan, kita artinya ya di saya misalkan di Depok ataupun di Jakarta, pemerintah kota, Pemkot biasanya. Nah, untuk di Aceh ini, Pemko Banda Aceh menentukan kawasan prioritas dalam pengentasan permukiman kumuh ini, yaitu dipilihlah 5 kampung. Nah, 5 kampung ini menjadi intervensi pertama ya, dipilih prioritasnya, yaitu Kampung Alunaga yang sebesar 77,74 hektar, Leung Bata dan Keramat, juga Peniti dan Lampulo. Nah, kelima kampung ini kami melakukan kajian awal di situ terkait dengan bagaimana sebetulnya pelaksanaan di kampung prioritas ataupun di kampung prioritas ini. Yang namanya prioritas tentu yang diutamakan. Nanti ke depan ada yang disebut dengan pilot project-nya, yang lebih kepada percontohan untuk diterapkan sebelum diterapkan ke daerah-daerah lain ataupun diterapkan di kampung lain. Ini menarik teman-teman. Dan selanjutnya pada tahun yang sama di 2016 itu pemerintah kota Pemko Banda Aceh menetapkan Kampung Peniti sebagai pilot project dalam pengentasan slum area di kota Banda Aceh. Banyak referensi yang disebutkan itu. Nah, Kampung Peniti ini seperti yang sudah saya sebutkan bahwa menjadi pilot project dari 5 kampung tadi. Jadi kampung itu kan istilahnya lebih kepada kampung ataupun ya kampung ya, desa ya istilahnya. Kalau di Padang ada lagi istilah-istilah khusus yang memang terkait dengan terminologi ataupun diksi dan desa itu sendiri. Kampung adalah desa. Nah, ada 5 kampung
Gampong Alulenaga yang tadi saya sebutkan sampai dengan Lampulo. Nah, dari data PU saja misalkan Gampong Peniti ini termasuk pada tingkat yang ringan kekumuhannya. Tingkat kekumuhan di Gampong Peniti ini memiliki tingkat ringan dalam kekumuhan. Nanti ada karakteristiknya mana yang ringan, mana yang sedang, mana yang berat. Ini sebetulnya bisa dilihat juga di gambar yang bisa teman-teman lihat di situ beberapa karakteristik dari slum area yang ada di sana. Selanjutnya, kekumuhan di Gampong Peniti ini menunjukkan bahwa memang kekumuhan di kota Banda Aceh ini, yang khususnya di Gampong Peniti, itu memiliki definisi kumuh yang berbeda dengan kumuh yang ada di kota-kota besar seperti Jakarta. Dan nada juga sebetulnya yang disebutkan oleh pemateri pertama ya dari Mas Iqbal yang merupakan asli Aceh, tinggal di sana, ya mungkin sejak kecil ya Mas Iqbal itu tinggal di situ, dan tadi menyebutkan bahwa memang ketika berbicara kemiskinan, apa yang dipersepsikan, apa yang diimajinasikan, Mas Iqbal menyebutnya teman-teman di Jakarta itu berbeda dengan teman-teman yang ada di Aceh. Seperti itu. Begitu juga dengan karakteristik kekumuhan. Kalau saya masuk sebagai peneliti, istilahnya outsider ini, saya melihat juga bahwa memang kekumuhan yang ada di khususnya di Peniti ya, umumnya di kota Banda Aceh ini merupakan karakteristik yang khusus, artinya berbeda dengan karakteristik di kota-kota di Indonesia, khususnya di Jakarta. Ya, secara sederhananya, bagaimana kepadatan kalau di kota Jakarta kita bisa sederhana ya kalau melakukan observasi singkat ataupun observasi sederhana, teman-teman bisa masuk tuh ke gang-gang ya di Jakarta ya, ataupun khususnya di Jakarta Pusat saja. Ya teman-teman bisa melihat karakteristik dari kekumuhan yang ada di kota-kota besar khususnya di Jakarta. Dan itu memang karakteristik yang berbeda ketika kita melihat slum area di Aceh. Nah, tesis yang memang kami ajukan terkait dengan kajian awal CIC di tahun 2017 sebetulnya, dan beberapa literatur itu yang kami review terkait riset-riset pada kala itu dan juga yang terbaru. Dan memang ketika melihat fenomena ataupun slum area yang ada di Kota Banda Aceh, itu memiliki ataupun lebih disebabkan kepada faktor SSE ataupun status sosial ekonomi masyarakatnya yang memang jika dilihat dari foto yang bisa teman-teman lihat saja, mungkin lebih kentara kita bisa lihat itu bahwa memang kurangnya ekonomi ya berakibat pada kurang terpeliharanya permukiman ataupun rumah yang mereka tinggali. Selain memang memiliki karakteristik khusus dan juga memang karena faktor dari sosial ekonomi masyarakatnya. Ya artinya seperti yang saya tadi sebutkan bahwa kekumuhan ataupun tingkat kekumuhan, definisi dari kumuh yang ada di Kota Banda Aceh khususnya pilot project dari tadi SK Wali Kota itu berbeda dengan kumuh yang ada di Jakarta. Dan faktor yang menyebabkan itu satu diantaranya karena memang satu sosial ekonomi. Ini memang menarik untuk kita diskusikan bersama-sama. Nah, muncul sebetulnya intervensi yang menjadi ikhtiar bersama ya dari pemerintah pusat. Kalau tadi dalam diskusi sebelumnya bagaimana relasi ataupun ya hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah, ini dari pemerintah pusat melalui dinas PU atau ya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan itu memiliki program yang namanya program Kotaku ataupun kota tanpa kumuh. Sebetulnya menarik ya. Sempat kami melakukan wawancara dengan fasilitator Kotaku itu, dan memang dalam kajian awal kami mengatakan bahwa kebijakan yang didasari pada SK dari Wali Kota Banda Aceh, ketika kami juga selain melakukan wawancara dengan fasilitator di Kotaku, juga mewawancara satu dari beberapa kepala gampong
itu menyebutkan bahwa memang belum tersosialisasinya program Kotaku ini. Ketika kami melakukan di lapangan kajian awal CIC, bahwa memang ketika kita melihat di lapangan, dilakukan pendalaman, ternyata memang program ini belum sepenuhnya, belum secara masif tersosialisasikan kepada masyarakat. Walaupun memang ketika di awal-awal program Kotaku ini menargetkan kota tanpa kumuh ini kita selesai di tahun 2019. Sekarang sudah 2020 dan memang tanda petik terkendala juga dengan masalah pandemi ya, bagaimana pendampingan dan lain-lain. Program Kotaku ini memang di awal-awal belum berjalan, pada perkembangannya sebetulnya mulai muncul tapi belum terlalu maksimal, artinya masih belum terimplementasi dengan baik. Dan ada juga yang selanjutnya yang disebut dengan gerakan 100-0-100. Nah, ini merupakan sebetulnya bentuk penguatan dari program Kotaku yang sebelumnya, yaitu ada yang disebut dengan gerakan 100-0-100. 100 di sini adalah 100% masyarakat itu tercukupi dengan air bersih ataupun air yang layak konsumsi. 0% permukiman yang anti kumuh, yang tidak kumuh. 0% permukiman kumuh ya, artinya 100% pemukiman tidak kumuh, artinya seperti itu. 0% permukiman kumuh dan 100% sanitasi layak. Dan ini sebetulnya menarik. Kalau saya sempat membaca beberapa referensi terakhir, di masa pandemi ini, yaitu di tahun 2020 ini, memang beberapa program padat karya yang itu merupakan program unggulannya pemerintah hari ini, itu lebih menyasar juga terkait dengan infrastruktur di gerakan 100-0-100. Artinya seperti misalkan fasilitas kesehatan, alat cuci tangan, seperti itu yang menunjang ke misalkan ya, menunjang ke sanitasi, ataupun lebih kepada perilaku hidup bersih dan sehat, dan juga misalkan dibangunnya ya seperti drainase dan lain-lain yang artinya lebih kepada padat karya, yang memang kan istilahnya padat karya ini adalah ekonomi uang itu masuk ke daerah, seperti pekerja yang bekerja untuk membangun infrastruktur itu diberikan insentif untuk melakukan ataupun mengintervensi ataupun melaksanakan program-program dari pemerintah. Nah, seperti itu. Ini menarik teman-teman untuk kita bicarakan lebih lanjut, bahwa memang program Kotaku ini seperti ada namanya BKN, Badan Keswadayaan Masyarakat, ataupun LKM, Lembaga Keswadayaan Masyarakat, ini bisa menjadi peran aktif di dalam program Kotaku ini, yang mana dapat memberikan pendampingan ataupun lebih kepada pendataan dari masalah permukiman kumuh. Kalau merujuk pada tesis di awal dari kajian kami, karena memang masalahnya satu diantaranya karena status sosial ekonomi, tentu terkait dengan permukiman kumuh melalui program Kotaku ini, dan diperkuat dengan adanya peran BKN, Badan Keswadayaan Masyarakat ataupun Lembaga Keswadayaan Masyarakat, ini dapat mengintervensi dengan baik program-program ini. Nah, sebetulnya ada dua hal penting yang menjadi concern kami terkait dengan bagaimana sebetulnya permukiman kumuh ataupun slum area yang ada di Aceh ataupun secara keseluruhannya di Indonesia, yaitu kami melihat adanya peran ataupun adanya hal-hal penting, elemen penting yang perlu segera diimplementasikan. Yang pertama dilihat secara kultural, memang dibutuhkan sekali partisipasi masyarakat di tingkat komunitas yang sering tadi saya sebutkan di awal, peran Badan Keswadayaan Masyarakat, dan juga misalkan melibatkan RT RW, rukun tetangga, rukun warga, ini perlu diperkuat kembali secara kultural. Ini lebih khusus kepada intervensi yang ada di Banda Aceh ataupun di Kota Aceh yang memiliki karakteristik kekumuhan yang khas, berbeda dengan kota-kota yang lainnya. Karena memang jika dilihat tadi faktor status sosial ekonomi, juga tingkat kekumuhan yang memang sedang dan rendah dan karakteristik khusus, ini lebih urgentnya diintervensi dari aspek partisipasi masyarakatnya, bagaimana menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, gerakan-gerakan seperti misalkan ya istilahnya
kegotong royongan di masyarakat dalam membersihkan lingkungan yang tanda petik tanpa adanya intervensi ekonomi uang di situ, itu perlu ditekankan. Ini lebih kepada aspek kulturalnya, dan itu merupakan hal yang urgent yang kami lihat untuk intervensi di pemukiman kumuh di kota Banda Aceh. Dan bisa jadi hal itu berbeda ketika kita berbicara kekumuhan di Jakarta yang memang is okay. Secara kultural betul ya, aspek kesehatan masyarakat ataupun lingkungan, menjaga lingkungan secara bersama-sama, secara komunal, berangkat dari komunitas itu penting. Tapi secara struktural itu lebih penting, artinya perlu adanya intervensi negara di level kebijakan, yang mana ini perlu didukung dengan misalkan pembangunan tata kota dengan istilahnya kebijakan yang menguatkan itu, karena memang kekumuhan yang ada itu berkelindan dengan kepadatan di perkotaan, seperti yang sudah saya paparkan secara khusus di channel YouTube CIC Official. Di situ saya membahas bagaimana Lou Yuwood memberikan sebuah gagasan-gagasan terkait bagaimana density, heterogeneity, bagaimana kepadatan dan mana populasi ataupun ukuran penduduk, bagaimana jumlah penduduk yang ada di perkotaan begitu padat. Ini semakin memperkeruh ataupun menjadikan kompleksitas yang semakin kompleks. Artinya problematika perkotaan, kekumuhan kota itu lebih menjadi. Ini perlu diintervensi secara struktural, tentu tidak hanya secara kultural, bahwa intervensi negara itu penting. Namun untuk di kota Banda Aceh ini memang lebih urgent dilakukan intervensi secara kultural. Selebihnya untuk sumbangsi dari kami terkait dengan slum area di kota Banda Aceh, yaitu secara kultural. Dan untuk pemukiman kumuh ataupun tempat kumuh di kota-kota besar seperti Jakarta itu lebih kepada intervensi secara struktural. Oke, terima kasih atas perhatiannya.